Halo semuanya dan selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngelakuin perjalanan super kilat melintasi lorong waktu sejarah Indonesia. Anggap aja ini semacam pop quiz buat ngetes sejauh mana sih kita kenal sama cerita bangsa kita sendiri. Udah siap? Yuk, mulai. Oke, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari jejak-jejak manusia paling awal di Nusantara, terus kita lihat gimana sebuah bangsa itu lahir, lewatin berbagai orde pemerintahan, sampai ke tantangan kita semua di zaman digital sekarang. Langsung aja kita mulai dari akarnya dulu. Oke, babak pertama. Kita mulai dari yang paling fundamental. Sebenarnya apa sih arti dari kata sejarah itu sendiri? Kata sejarah itu ternyata asalnya dari bahasa Arab, syajarotun, yang artinya pohon. Nah, ini filosofinya dalam banget. Artinya, sejarah itu bukan cuma sekedar catatan masa lalu yang kaku dan mati, tapi ia itu hidup, terus tumbuh, bercabang, berkembang dari akar, batang, sampai ke ranting-rantingnya. Keren kan? Perjalanan manusia di kepulauan ini tuh ya dimulai dari langkah pertama, beneran deh. Dari Pithecanthropus erectus yang belajar jalan tegak, terus beradaptasi hidup dari hasil laut dan tinggal di gua-gua pas zaman Mesolitikum, sampai akhirnya, boom, terjadi revolusi besar di zaman Neolitikum. Begitu manusia mulai bertani dan menetap, dari situlah lahir struktur masyarakat yang lebih kompleks, ada pembagian kerja, ada tingkatan sosial. Nah, sekarang kita lompat jauh ke depan. Gimana caranya komunitas-komunitas yang tersebar ini akhirnya punya satu gagasan yang sama, satu ide tentang bangsa Indonesia? Waktu itu kan banyak banget organisasi yang muncul. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang paling berani? Yang pertama kali bilang, tujuan kita bukan cuma budaya atau ekonomi, tapi politik. Indonesia Merdeka. Yap, bener banget, Indonesia Partai. Ini nih, game changernya. Kalau organisasi lain mungkin masih malu-malu, fokusnya ke pendidikan atau perdagangan, Indonesia Partai ini langsung to the point. Mereka yang pertama kali secara tegas meneriakan tujuan politik, kemerdekaan penuh. Nah, dalam perjuangannya ada dua mazhab utama nih. Satu yang kooperatif, yang mikir oke, kita kerjasama aja deh sama Belanda, pelan-pelan dari dalam. Satunya lagi yang non-kooperatif, kayak PNI, yang punya prinsip nggak bisa, kemerdekaan itu harus direbut, bukan dikasih. Beda banget kan pendekatannya? Ini nih, salah satu momen paling tegang jelang proklamasi. Ada drama antara golongan muda dan golongan tua. Sebenarnya apa sih yang mereka perdebatkan sampai segitunya? Jawabannya cuma satu, soal waktu. Timing is everything kan? Golongan muda yang semangatnya berapi-api itu maunya, ayo proklamasi sekarang juga, mumpung Jepang kalah. Sementara golongan tua lebih hati-hati, lebih penuh perhitungan. Nah, perbedaan cara pandang soal kapan inilah yang jadi inti dari peristiwa Rengas Dengklok. Merdeka! Proklamasi sudah dikumandangkan. Tapi perjuangan ternyata masih panjang. Bangsa yang baru lahir ini sekarang dihadapkan sama pertanyaan besar. Gimana cara kita mengatur negara kita sendiri? Tahun 50-an itu, wah politiknya benar-benar kayak roller coaster. Partai-partai politik di parlemen itu kerjanya berantem terus, saling jegal. Akibatnya, kabinet gonta-ganti terus, bahkan ada yang umurnya cuma beberapa bulan. Puncaknya, badan yang ditugasin bikin UUD baru, yaitu Konstituante, gagal total karena nggak nemu kata sepakat. Nah, karena negara udah diambang krisis dan nggak ada jalan keluar, Presiden Soekarno akhirnya ngambil langkah super drastis. Beliau mengeluarkan dekret presiden yang isinya membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Momen inilah yang jadi awal dari era baru, yaitu demokrasi terpimpin. Oke, sekarang kita geser ke babak berikutnya. Sebuah babak yang sangat panjang dan menentukan dalam sejarah Indonesia. Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ini momen yang krusial banget. Apa sih pemicu atau peristiwa yang jadi titik balik yang secara de facto mengalihkan kekuasaan dan membawa Indonesia ke jalur yang benar-benar berbeda? Jawabannya, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat inilah yang secara efektif ngasih wewenang ke Jenderal Soeharto buat ngambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar ini jadi semacam gerbang dimulainya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Salah satu konsep paling fundamental dari Orde Baru itu ya ini, Dwifungsi ABRI. Apa artinya? Gampangnya, militer atau ABRI saat itu punya dua fungsi. Satu ya sebagai alat pertahanan negara, tapi yang kedua mereka juga punya fungsi sosiopolitik. Artinya, militer terlibat langsung dalam pemerintahan dan banyak perwira yang menduduki jabatan sipil, dari gubernur, bupati, sampai direksi BUMN.
Cerita Orde Baru itu bisa dibilang punya alur yang jelas. Awalnya, fokus ke stabilisasi ekonomi buat ngelawan inflasi gila-gilaan. Terus masuk ke era pembangunan besar-besaran, salah satunya lewat revolusi hijau sampai kita bisa swasembada pangan. Tapi, seiring waktu, muncul ketidakpuasan yang memuncak jadi krisis moneter dan gerakan mahasiswa 98 yang menuntut reformasi, dan akhirnya Orde Baru pun runtuh. Oke, dari urusan dalam negeri sekarang kita lihat keluar. Gimana sih peran dan citra Indonesia di panggung internasional? Jangan salah, Indonesia itu bukan cuma anak bawang di panggung dunia. Sejak awal merdeka, kita udah aktif banget. Kita jadi salah satu penggagas ASEAN, tapi yang paling ikonik mungkin adalah saat kita jadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Itu tuh kayak pernyataan ke seluruh dunia. Kami negara-negara baru ini punya suara dan kami menolak ikut-ikutan blok barat atau blok timur. Nah, ini salah satu kemenangan diplomasi yang penting banget buat kedaulatan kita. Lewat deklarasi Juanda, Indonesia secara unilateral menyatakan kalau batas laut teritorial kita itu 12 mil laut dari garis pantai terluar. Apa artinya? Laut yang ada di antara ribuan pulau kita bukan lagi jadi pemisah, tapi jadi bagian utuh dari wilayah NKRI. Ini adalah fondasi dari konsep wawasan Nusantara. Wah, kita udah lari maraton, melintasi ratusan tahun sejarah. Nah, setelah semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, jadi, apa artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Ini dia, pertanyaan pamungkasnya yang relevan banget sama kita semua. Di era di mana semua orang bisa bikin konten, di mana informasi dan disinformasi campur aduk di timeline kita, skill apa yang paling kita butuhkan buat membaca sejarah dengan benar? Dan inilah jawabannya. Kemampuan buat cek fakta, skill buat verifikasi sumber. Karena sekarang, musuh terbesar dari pemahaman sejarah yang benar itu bukan lagi lupa, tapi disinformasi dan hoaks yang sengaja dibuat untuk memutarbalikkan fakta, biasanya buat memecah belah kita. Jadi, belajar sejarah hari ini bukan cuma soal menghafal tanggal, tapi jadi detektif kebenaran.